Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajidu liya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hati iman, dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan dari awal acara kita ini sampai akhir nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan pula kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita diakui sebagai umatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah tema kita pada malam hari ini yaitu rusaknya hati. Karena kita pemilik hati, karena kita punya hati, maka kita perlu mempelajari, perlu mengetahui penyebab-penyebab yang dapat merusakkan hati kita. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwasanya
di dalam jasad, di dalam tubuh, di dalam fisik manusia Bani Adam, mudghatan, itu ada sekepal, ada segumpal, nggak banyak, kecil, daging. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza salahat, kalau daging itu tadi baik, daging tadi itu sehat, yang segumpal itu tadi, yang sekepal itu tadi, salahal jasadu kulluh, maka baiklah seluruh jasad. Manusia yang punya hati tersebut, yang punya daging tersebut, yang sekepal itu, baiklah seluruh perangainya, baiklah seluruh zohirnya, walaupun kecil akan tetapi menjadi pusat, menjadi inti baik tidaknya jasad, perilaku orang tersebut. Wa idza fasadat, dan sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau segumpal daging itu tadi, sekepal itu tadi jelek, rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah seluruh jasadnya. Rusaklah seluruh fisiknya, perangainya, adabnya, akhlaknya, zohirnya. Menentukan ala wahya al-qalbu, kata Rasulullah, segumpal daging itu tadi adalah hati. Nah, ternyata hati ini sangat menentukan kualitas seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata hati juga menjadi panduan setiap syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat ibadah, maka hatinya harus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kam min abidin afsadahu al-ujub, betapa banyak abid, ahli ibadah, afsadahu, yang rusak ibadahnya, al-ujub, disebabkan hatinya ada rasa ujub di dalam ibadah itu tadi. Bayangkan, kam min abidin, betapa banyak para ahli ibadah itu tadi, afsadahu, rusak ibadahnya, rusak hatinya, rusak fisiknya, mempengaruhi rusak ibadahnya, disebabkan ada rasa ujub terhadap ibadah itu tadi. Oh, saya ini pokoknya sholat yang paling bagus, saya ini pokoknya sholatnya yang paling sesuai sunnah, saya ini pokoknya yang paling mencontoh Rasulullah, gak ada yang lain. Ada rasa itu dihembuskan oleh setan di dalam diri kita. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Wa kam min alimin, dan betapa banyak orang alim, orang yang berilmu, afsadahu, rusak juga orang alim ini, rusak juga orang yang berilmu ini, disebabkan oleh at-takabbur, sombong. Oh, saya hafal Al-Quran di luar kepala, saya hafal hadis, saya hafal doa-doa. Betapa banyak para ahli ilmu, bahkan orang alim, diuji dengan ilmunya sendiri karena takabur, sombong. Wa kamin jahidin, dan betapa banyak para pejuang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menegakkan Islam di atas muka bumi ini tadi, afsadahum, juga bisa rusak perjuangannya,
an-niyatu, disebabkan niatnya. Oh itu masjid tuh kalau nggak ada saya nggak bangun itu. Oh itu pondok pesantren itu kalau bukan saya infak sodako itu nggak bangun. Oh kalau bukan saya yang kepala sekolahnya, kalau bukan saya yang mudirnya nggak bisa itu. Merasa punya andil, kalau bukan karena dia, nah inilah yang menjadikan rusaknya para pejuang-pejuang tersebut disebabkan niatnya. Seluruhnya itu berawal dari hati. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa kullama izdada solahul batin kana zalika ziyadatun fi solahi zohir. Setiap bertambah baik hati itu tadi, kalau hati itu tadi sehat, hati itu tadi baik, maka bertambah baik pula lah zohirnya. Perangainya, akhlaknya, adabnya akan tampak. Masalah hati. Makanya hati ini adalah sesuatu yang tidak bisa bohong, sesuatu yang tidak bisa kalau tidak jujur. Hati kita itu adalah timbangan kejujuran. Tatkala kita ingin melakukan suatu kesalahan yang menyimpang, suatu kesalahan yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat, kita bisa menutupi dengan wajah kita. Tersenyum, baik-baik saja. Tapi hati ketika itu tidak menerima. Ketika kita mencuri, tahu kita ini perbuatan dosa, tapi terpaksa kita lakukan juga. Hati kita ketika itu katakan tidak, tahu ini dosa. Hati adalah sesuatu sebagai timbangan ketika kita ingin melakukan suatu pekerjaan. Nah, hati inilah yang harus kita jaga. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih hadis riwayat Imam Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum, kepada bentuk-bentuk kalian, wajahnya, fisiknya. Allah enggak lihat itu. Wa a'malikum wa amwalikum, dan harta-harta kalian. Oh ini orang kaya, oh ini orang yang miskin. Allah enggak lihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah qulubikum, hati kalian itu tadi. Wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Karena amalan ini tadi baru bernilai ketika hati kita itu tadi sudah khusyuk, ketika hati kita itu tadi sudah murni. Ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, ibadah kurbanku, sembelihanku, hidup bahkan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah perkara hati. Kalau mulut kita bisa ngomong seperti ini, tapi hati kita sesuai enggak? Itu akan tampak nanti dengan keseharian kita, amal kita, dan ibadah kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalil selanjutnya yaitu adalah surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari ini
nanti ya, di suatu masa, di suatu waktu, la yanfa' mal, tidak bermanfaat sama sekali harta kalian itu tadi. Sebanyak apa harta kita, sebesar apa harta kita yang kita miliki, la yanfa', tidak bermanfaat sedikit pun, baik bagi kita maupun orang lain. Kalau hari ini masih bermanfaat bagi kita dan orang lain pun masih bermanfaat. Tapi nanti ada yauma la yanfa'u malun, suatu masa, suatu waktu, bahwa harta itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Wala banun, dan anak-anak kalian juga yang dibangga-banggakan oleh manusia, yang dipuja-puja, yang dipuji-puji, yang digadang-gadangkan, ternyata pada hari itu sama sekali tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Salimun minad danas wa syirki, selamat dari danas, penyakit-penyakit hati, sombong, dusta, iri, dengki, hasad, apalagi banyak tuh penyakit-penyakit hati itu. Selamat, maka itulah orang yang bermanfaat mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati lagi ternyata. Makanya kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita mengetahui penyebab rusaknya hati. Karena ternyata dari sekian dalil yang kita paparkan tadi, baik dari hadis-hadis Nabi maupun ayat-ayat suci Al-Quran, banyak membahas tentang masalah hati ini. Kita yang punya hati, maka perlu kita mengetahui apa yang bisa merusakkan hati kita. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, maka Hasan Al-Basri, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, fasadul qulub mutawalladun min sittati asya, rusaknya hati itu tadi lahir dari 6 perkara. Awaluha, yang pertama, yusnibu nabi roja'it taubah. Yang pertama, yusnibu nabi roja'it taubah, orang yang akan melakukan perbuatan dosa biroja'it taubah, itu merasa punya kesempatan, berharap punya kesempatan untuk dapat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih yang merusakkan hati kita. Orang yang ingin mengerjakan perbuatan dosa, di saat itu dia berharap punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah yang merusakkan hatinya. Bukan setelah dia melakukan dosa, tapi akan melakukan dosa. Ketika ingin melakukan dosa, gak apa-apalah, kan Allah Maha Pengampun. Gak apa-apalah, sekali aja, nanti habis ini tobat insyaallah. Gitu ya. Habis ini tobat. Sekali aja gak apa-apalah. Geram betul lah sama budak nih. Mancing-mancing emosi. Jadi ketika ingin melakukan maksiat itu tadi, dia berharap punya kesempatan untuk bertaubat. Padahal
kesempatan bertaubat itu tadi, kesempatan dia hidup, bahkan tidak ada yang berani menjamin, bahkan dia sendiri tidak jamin apakah setelah dia melakukan maksiat tersebut dia masih bisa taubat, dia masih hidup, atau ketika dia melakukan perbuatan dosa sedang dalam keadaan maksiat, nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang merusakkan hati yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri. Orang yang ingin berbuat dosa itu tadi, dia merasa punya kesempatan ingin taubat. Gak apa-apa lah, hari ini saya buat dosa, besok insya Allah saya tobat. Nah, ketika dia merasa besok dia ingin tobat, itu dia sudah memastikan bahwa dia akan hidup di hari esok itu. Nah, ini yang menjadikan sebab rusaknya hati itu tadi. Padahal kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ah. Kalau ajal itu tadi telah mendatangi kita, enggak peduli kita ini sudah pakai baju, sedang pakai baju atau belum pakai baju. Kita ini sedang di kamar mandi, kita ini sedang di ruang tamu, kita ini sedang di ruang tidur, enggak peduli. Kalau faida jaa ajalukum, kalau ajal itu tadi datang, apapun kondisi kita ketika itu, gak ada kata nanti, tidak ada kata tunggu, tidak ada kata sebentar lagi. Nah, yang menjadi sebab rusaknya hati itu tadi, orang yang ingin melakukan maksiat ini tadi merasa bahwa dia punya kesempatan untuk bertobat setelah dia melakukan perbuatan dosa ini tadi, maka ketika itu rusaklah hatinya. Padahal hati seorang mukmin, kalau saya melakukan dosa tiba-tiba saya dicabut nyawanya saat saya berdosa, gimana? Kalau saya sedang bermaksiat tiba-tiba nyawa saya dicabut oleh malaikat maut saat saya sedang maksiat, gimana? Hati seorang mukmin. Nah, itulah yang menjadikan penyebab rusaknya hati yang pertama. Orang yang ingin melakukan perbuatan dosa merasa punya kesempatan untuk bertaubat. Makanya kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita berpikir bahwa ada kesempatan taubat kalau kita akan melakukan maksiat. Beda dengan orang yang sudah melakukan maksiat. Gak apa-apa lah, saya mabuk sekali ini aja, nanti habis itu saya tobat, gak minum-minum lagi. Gak apa-apa lah, saya mencuri sekali ini saja, habis itu saya tobat. Ini yang menjadikan sebab rusaknya hati kita. Yang kedua, wa yata'allamunal ilma wa la ya'maluna bihi. Kata Imam Hasan Al-Basri, penyebab rusaknya hati yang kedua yaitu adalah wa yata'allamunal ilma, dia belajar ilmu, wala ya'lamuna bihi, akan tetapi ilmunya tidak diamalkan, ilmunya tidak diaplikasikan, ilmunya tidak dia gunakan. Setiap hari datang ke kajian, setiap hari dengarkan tausiah, setiap hari baca-baca sesuatu yang dapat meningkatkan keimanan, dapat menambah ibadah. Tapi hanya sebatas dia mengetahui saja di kepalanya, belum lagi tergerak anggota badannya untuk mengamalkan ilmunya tersebut. Ini lama-kelamaan juga bisa menjadi penyebab rusaknya hati. Kenapa? Karena para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yankus. Keimanan itu tadi dinamis, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Yazidu bita'ah. Naiknya keimanan seseorang, kuatnya, mantapnya hati seseorang itu tadi bita'ah, dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yankusu bil ma'asi, dan akan turun drastis, habis iman itu tadi, hati itu tadi menjadi lemah tatkala orang ini tadi bermaksiat, tidak beramal. Maka setiap ilmu yang kita dapatkan itu selalu dituntut oleh ilmu tersebut untuk diamalkan.
untuk disedekahkan. Jadi ilmu-ilmu yang kita pelajari, terlebih ilmu agama, ini menuntut kita untuk beramal. Disitulah letak perbedaannya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tahu ilmu tentang sholat, tapi gak pernah sholat. Tahu ilmu tentang menutup aurat, tapi aurat terbuka terus setiap hari, gak pernah ditutup. Tahu ilmu tentang puasa, ketika masuk bulan Ramadan tanpa uzur syar'i tidak puasa. Hanya sebatas tahu, hanya sebatas mengilmui tapi belum mengamalkan. Ini lama-kelamaan bisa menjadi sebab rusaknya hati. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanggung jawab kita setelah berilmu adalah mengamalkan ilmu kita itu tadi. Disitulah baru letaknya perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min ibadihi, di antara hamba-hambanya yang banyak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ulama, hanya para ulama yang betul-betul takut. Takut tidak hanya sekedar dari lisannya saja, tapi dari hatinya itu betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan kita takut itu hanya sekedar di lisan saja. Saya takut ini. Nanti takut kalau diazab Allah, takut kalau masuk neraka, takut kalau ketemu malaikat maut, takut kalau ketemu malaikat penjaga neraka. Tapi hati kita belum lagi takut. Masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, bahkan secara terang-terangan. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang betul-betul takut sampai-sampai ketika dibacakan ayat-ayat Allah yang bercerita tentang siksa, tentang azab, tentang api neraka, para ulama itu hatinya bergetar sampai meneteskan air mata. Saking takutnya mendengar ayat-ayat tersebut. Makanya sebagian para sahabat tatkala Rasulullah SAW menjadi imam membacakan ayat-ayat tentang azab, tatkala itu mereka bahkan sampai menangis karena paham maknanya, tahu artinya. Nah, kalau kita kan enggak biasanya. Bahkan ketika dibacakan ayat-ayat azab, kita malah sedang tertawa-tawa, enggak ada rasa takut. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penyebab rusaknya hati, wa idza amilu la yukhlisuna. Kalaupun dia beramal, la yukhlisuna, amalannya ini tadi ternyata tidak ikhlas, tidak murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ada embel-embelnya, ada rianya, ada sombongnya. Saya sholat Ternyata di dalam dia mengerjakan sholat itu tadi, hadirnya dia ke masjid supaya dilihat sama tetangga-tetangganya, supaya dikatakan oleh orang-orang masjid orang yang soleh. Nah, ini adalah yang mengenai hati kita. Selanjutnya yang keempat, wa ya'kuluna rizqallah wa la yaskurun. Dia makan rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yaskurun, akan tetapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari makan, minum dari Allah Subhanahu wa ta'ala rizki kita itu, la yaskuruna, akan tetapi tidak pernah bersyukur kepada Allah. Loh Pak Ustadz, kami bersyukur terus kok. Setiap kami dapat rizki, kami mengucapkan alhamdulillah.
Tapi kerjakan sholat nggak Pak? Wah, kalau itu belum dulu. Tapi kerjakan sholat nggak Bu? Wah, kalau itu tunggu hidayah datang Ustaz. Jadi syukur kita itu tadi adalah dengan amalan kita. Tidak hanya sebatas di lisan saja, akan tetapi diaplikasikan dengan amalan. Kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita berpikir, ini sehat ini untuk apa ini? Jatah kita, batas waktu kita hidup di dunia ini terbatas. Nah, sekarang saya diberikan sehat oleh Allah. Ini sehat ini untuk apa ini? Untuk maksiat kah? Untuk main judi kah? Untuk menzolimi orang lain kah? Untuk menipu orang kah? Atau sehat ini tadi Allah berikan kepada kita supaya kita punya kesempatan untuk memperbanyak sholat, memperbanyak membaca Quran, membantu dan menolong orang lain, atau apa? Seharusnya sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat ini tadi, ini digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya nikmat sehat itu tidak selamanya melekat kepada diri kita. Coba dari kita dulu kecil sampai sekarang besar, sehat gak kita terus? Ada masa-masa kita sakit, ada masa-masa kita lemah, ada masa-masa kita tidak bertenaga. Di saat kita sakit, di saat kita lemah, di saat kita tidak bertenaga, maka ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu tidaklah khusyuk. Tidaklah bisa utuh normal sebagaimana kita dalam keadaan sehat. Kepala pusing, waduh, pas sholat itu tadi nggak khusyuk sholat, kepalanya nyut. Gigi sakit. Ketika sholat itu tadi terasa terganggu. Maka nikmat sehat ini tadi sungguh sangat luar biasa. Maka gunakanlah nikmat kesempatan sehat ini tadi sebelum nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak selamanya nikmat itu tadi akan melekat pada diri kita. Nikmat harta yang diberikan kepada kita juga seperti itu. Oh, saya ini kok gampang cari rizki, kok mudah mencari penghidupan, harta banyak, di mana-mana aset, di mana-mana banyak tabungan. Coba berpikir, apakah harta kita ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hambur-hamburkan, untuk kita buang-buang di jalan yang tidak benar, apalagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau harta kita ini untuk investasi kita di akhirat? Karena apa? Karena tidak selamanya kita akan memegang harta tersebut. Pasti pada suatu waktu, pada suatu keadaan kita akan berada di bawah, harta kita sedikit, bahkan mungkin harta kita habis. Nah, inilah nikmat-nikmat yang melekat kepada diri kita yang harus kita syukuri. Itu baru hanya nikmat sehat, baru nikmat harta. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Nikmat diberikan istri, nikmat diberikan anak, nikmat diberikan teman-teman yang soleh, nikmat diberikan komunitas-komunitas orang-orang baik, nikmat bisa beribadah bahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita syukuri nikmat tersebut yang tidak hanya sekedar di lisan saja, tapi juga kita amalkan dengan anggota badan kita. Yang kelima, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yardauna bi qismatillah. Tidak ridho terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi sudah ngeluh, belum lagi berusaha, belum lagi berikhtiar maksimal, belum lagi bekerja maksimal, tapi sudah ngeluh, aduh saya ini apalah, kamu ialah enak.
Saya ini gak ada apa-apanya, harta sedikit, utang banyak, badan sakit-sakitan. Kamu enak lah, sehat, duit banyak, ganteng, tampan, cantik. Nah, ini la yardona bi kismatillah, tidak ridho terhadap ketetapan Allah. Bahkan Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit, dengan penyakit bahkan, tapi tetap ridho sehingga dapat pahala. Nabi Sulaiman diuji dengan ketenaran, diuji dengan rizki yang banyak, dijadikan raja, tidak hanya menguasai golongan manusia, bahkan menguasai golongan jin, bahkan menguasai hewan, angin, tapi tidak sombong. Nah, ini dua bentuk Nabi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang ketika diuji dengan kemudaratan tetap dalam keadaan iman hatinya, yang ketika diuji dengan kemaslahatan tetap pula dalam keadaan iman hatinya. Nah, ini keadaan seorang mukmin. Makanya kita jangan pernah banyak mengeluh, terlebih di pagi hari, karena ini baru mengawali hari. Nah, jadi orang yang pagi harinya sudah mengeluh aja, itu berarti tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang seperti ini berpikir bahwa nikmat itu hanyalah harta, padahal badannya sehat, anaknya sehat, istrinya sehat, orang tuanya masih hidup dan sehat, masih bisa sholat, masih iman, masih Islam. Itu adalah nikmat-nikmat besar. Nikmat harta itu hanya nikmat-nikmat sekian. Apa gunanya banyak harta kalau kita tidak iman kepada Allah? Apa gunanya banyak harta kalau kita terbaring di rumah sakit? Apa gunanya nikmat harta kalau anak-anak kita sakit, istri kita sakit, orang tua kita sakit? Maka orang seperti ini tidak bersyukur bahwa nikmat-nikmat Allah yang lain itu melekat seluruhnya kepada dirinya, anaknya, istrinya, bahkan keluarganya. Makanya orang yang mengeluh itu adalah bentuk orang yang tidak melihat nikmat itu pada dirinya sendiri. Bahkan para ulama mengatakan kalau dibangun di pagi hari gak ada apa-apa tapi masih iman, masih Islam, maka itu adalah nikmat yang paling besar. Sehingga kalau kita bangun di pagi hari itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, nikmat mana lagi yang kita pungkiri. Nah, yang terakhir, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, wa yudfinuna mautahum wa la ya'tadiruna. Mereka terus mengkafani, menguburkan jenazah tetangganya, sahabatnya, keluarganya. Wala ya'tabiruna, tapi tidak pernah mengambil ibrah. Ini juga ternyata bisa menjadi sebab rusaknya hati. Sering ngantarkan jenazah, sering bahkan ikut memandikan jenazah, mengkafani jenazah, sering ikut sholat jenazah. Wala ya'tabiruna, tapi gak pernah mengambil ibrah, gak pernah mengambil pelajaran ketika dia mengantarkan jenazah, ketika mengiringi jenazah, ketika memandikan jenazah, ketika mensolati jenazah. Itu hanya sebatas lewat gitu aja. Wah, ini sudah keharusan. Wala ya'tabiruna, gak pernah mengambil pelajaran bahwa suatu waktu nanti kita yang dimandikan, kita yang dikafani, kita yang disolati, kita yang diantar, kita yang ditandu masuk ke dalam kuburan. Karena dari waktu ke waktu kita lihat sekeliling kita, teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang tua kita, masyarakat kita, tetangga kita, jamaah masjid kita, makin hari mereka ini makin bertambah apa makin berkurang. Makin berkurang. Dulu teman-teman yang sholatnya bareng saya, samping saya, di tahun ini udah gak ada.
Dulu yang sama-sama iktikaf, sama-sama baca Quran di Ramadan tahun dulu, Ramadan tahun ini gak ada. Dulu tetangga saya yang setiap keluar rumah saya lihat dia, sekarang ketika saya keluar rumah saya gak lihat dia lagi. Dulu orang tua saya yang ketika masuk rumah menyebut nama saya, ketika saya masuk gak ada lagi suara itu, gak ada lagi sebutan nama itu. Makin hari ke depannya kita ini jumlahnya makin berkurang, makin menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya itu jadi pelajaran, terlebih lagi kalau kita mengurus jenazah. Ambil pelajaran dari situ sehingga kita mempersiapkan amal soleh kita, sehingga sewaktu-waktu tatkala kita, giliran kita yang seperti itu, maka kita sudah siap. Jangan tertipu dengan nikmat muda kita. Oh, saya masih muda, Ustadz. Jangan tertipu dengan nikmat sehat kita. Oh, saya masih sehat, bugar Ustadz sekarang, gak sakit-sakitan. Jangan tertipu. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan, fa idza jaa ajalukum la yastakhiruna. Mau sehat, mau badannya bugar, mau dia masih kecil, mau dia masih muda, kalau batas waktu itu tadi sudah datang menghampirinya, maka tidak bisa ditunda. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tadi beberapa penyebab rusaknya hati menurut Hasan Al-Basri, yang kalau kita jabarkan lagi, itu banyak yang menjadikan sebab rusaknya hati kita itu tadi. Nah, inilah yang harus kita jaga, inilah yang harus kita wanti-wanti, karena dengan hati yang bersih ini tadilah kita mampu ibadah kepada Allah. Kita bisa hadir ke masjid ini, duduk di sini, betah dengarkan tausiah, itu karena hati kita ini adalah hati iman, hati yang mau belajar. Kalau kita itu hatinya tidak iman, hatinya itu rusak, hatinya itu berpenyakit, itu gak akan tergerak untuk melakukan suatu ibadah, walaupun fisiknya sehat, walaupun fisiknya ketika itu kekar, walaupun fisiknya ketika itu kuat. Yang menggerakkan itu adalah hati. Walaupun sudah loyo, walaupun sudah tua, tapi hatinya kuat. Ketika rintik-rintik hujan sedikit saja, datang ke masjid sholat jamaah. Ketika subuh dingin-dingin sedikit saja, datang ke masjid sholat jamaah. Ketika siang hari panas-panas sedikit saja, datang ke masjid sholat jamaah. Hatinya kuat untuk beribadah. Tapi kalau hatinya yang sudah lemah, badannya kuat, nge-gym setiap hari, angkat barbel setiap hari, angkat sawit setiap hari, hatinya lemah, tidur dengar azan subuh gak akan bangkit, gitu ya. Walaupun fisiknya kuat, gak akan bangkit. Kenapa? Hatinya lemah. Maka orang-orang yang sholat subuh itu adalah orang-orang yang hatinya kuat. Makanya Rasulullah itu lihat di sholat asar dan sholat subuh, kalau gak ada ini orang sholat, kalau dia sholat di yang lain waktu tapi sholat subuh nggak ada, maka bisa dikategorikan orang munafik. Karena disitulah ujian keimanan. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa solusinya supaya hati kita ini tadi sehat setelah mengetahui penyebab rusaknya hati? Maka yang pertama yaitu adalah at-tadarru'u ilallahi ta'ala, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita gak ada apa-apanya, harta kita gak ada apa-apanya di hadapan Allah, kekayaan kita di hadapan Allah gak ada apa-apanya, ilmu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala gak ada apa-apanya, kekuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala gak ada apa-apanya. Maka tadarru', rendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya walju'u ilaihi, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Wa kasratud du'a, dengan memperbanyak doa.
Karena satu-satunya yang bisa menolong kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya kayaknya kuat ini. Iman saya kuat. Saya nggak bakal tergoda Ustaz. Nah, ini orang yang sombong. Pokoknya kalau saya masuk nanti diskotik banyak perempuannya, saya nggak akan tergoda. Nah, ini orang yang sombong, ternyata setelah masuk tergoda. Pokoknya saya akan kuat. Tak perlu di lampu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masih dengar ya? Suara insyaallah masih lantang. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Ali Imran ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan cabut dari hati kami itu tadi hidayah. Jadi hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan dicabut nikmat iman tersebut. Jangan dicabut nikmat hidayah tersebut. Karena kalau itu tercabut, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Dan dari hadis, wa kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang maha membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku ala dinik, di atas agamamu. Jadi yang ditetapkan di atas agama Allah itu adalah hati kita. Ini doanya Nabi. Sabit qalbi, tetapkan hati saya ala dinik, di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai zat yang maha memalingkan hati, sorrib qalbi ala ta'atik, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Jadi hati lagi. Jadi yang ditetapkan di atas agama dan di atas ketaatan itu adalah hati kita. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini dapat memberikan kita pelajaran untuk membersihkan hati kita, untuk waspada terhadap penyakit-penyakit hati, sehingga kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.